Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Black Builder ID, channel referensi untuk pekerjaan do it yourself. Untuk video kali ini, saya akan mereview suatu alat keluaran dari Magtek, yaitu mesin router model 362. Jadi mesin router ini itu adalah mesin router yang digunakan untuk membuat suatu profile, bisa juga untuk membuat mortise atau slot, dan yang biasanya menggunakan adalah kalangan profesional dan untuk produksi. Dan memang untuk hasil dari mesin router ini itu sangat bagus dan sempurna. Jika ini namanya adalah mesin router, namun ada juga itu yang disebut sebagai wood trimmer atau mesin trimmer. Jadi perbedaannya itu dari bentuk fisiknya. Kalau mesin router itu dia lebih besar, yang dikendalikan dengan dua tangan seperti ini. Sedangkan untuk mesin wood trimmer itu yang kecil dan bisa dikendalikan dengan satu tangan. Dan adapun untuk ukuran colletnya dan ukuran base-nya pun tentu saja berbeda. Ya, mesin router Magtek ini itu adalah salah satu produk dari Makita juga ya, karena yang seperti kita ketahui bahwa Magtek dan Makita itu adalah satu grup. Sebenarnya sebelum model yang MT362 ini ada juga yang model MT360. Ini adalah generasi selanjutnya dari MT360. Cuma perbedaannya adalah perbedaan di casingnya saja. Adapun untuk spesifikasi dari mesin router ini, yaitu tegangannya membutuhkan 220 volt, 7,9 ampere, 50 sampai 60 Hz. Kemudian untuk daya yang dibutuhkan adalah 1650 watt, dan untuk kecepatan putaran tanpa beban itu 22.000 rpm, jadi sangat kencang. Dan yang lebih penting adalah karena ini dayanya itu 1650 watt, pastikan itu listrik di rumah teman-teman itu cukup, karena untuk alat ini walaupun bisa dibilang kecil, tapi ini membutuhkan daya yang sangat besar. Jadi jangan sampai nanti terjadi jeglek di rumah teman-teman. Pastikan listriknya cukup. Kemudian untuk ampernya pun itu 7,9 ampere ya. Jadi jangan lupa juga itu pastikan kabel yang kalian gunakan untuk colokan itu bisa menampung untuk jumlah ampere seperti ini. Jadi diperhatikan juga untuk perkakas listrik yang digunakan untuk menyalakan mesin wood router ini. Adapun bagian-bagian dari wood router ini, yang pertama ini adalah handle-nya. Jadi nanti geraknya seperti ini. Ini handle yang harus di-handle dengan dua tangan. Berbeda dengan wood trimmer yang cukup menggunakan satu tangan. Kemudian ini tempat brush karbonnya. Apabila sudah aus bisa kita ganti di sini. Dan selama penggunaan 2 tahun ini kita belum pernah mengganti brush karbon. Kemudian panjang kabelnya ini 2 meter. 2 meter. Jadi sangat cocok digunakan untuk memproses benda kerja yang panjang. Kemudian di sini ada colletnya ya. Untuk colletnya di bawah sini, untuk colletnya. Kemudian di sini untuk mengatur atau men-setting kedalaman potong. Karena kan ini kan bisa diturunkan nih. Nah, kedalaman potong ini bisa diatur di sini dengan mengatur ini. Kemudian kita bisa memilih untuk stoppernya. Ini bagian stopper itu untuk menahan baut yang atas. Misalnya kita coba setting, seperti ini. Jadi nanti untuk baut yang atas ini itu bisa ditahan oleh stopper yang bawah ini, seperti ini. Nah, untuk kedalaman potong sendiri sesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan teman-teman. Kemudian di sini ada seperti penggarisnya ya, atau ukurannya ya, seberapa dalam lebar potongan yang seberapa dalam potongan yang ingin kita potong. Dan yang saya coba ini itu bisa sampai 5 cm ya, 2 inch. Itu cukup dalam.
dan bagus juga sih kalau kita untuk membuat mortise atau slot, itu bagus dengan alat ini. Kemudian ini bisa diputar. Ini juga untuk mengatur kedalaman juga. Jadi ini sebagai stopper atas seperti ini. Bisa kita, kalau kita memutarnya ke arah kiri, jadi dia naik. Kalau kita ke arah kanan, dia akan ikut turun. Dengan kemudian di bagian ini adalah pengunci. Jadi kan untuk router ini kan bisa kita turunkan dan kita naikkan seperti ini. Nah, ini tuh untuk menguncinya. Misalnya kita kunci. Jadi ini tidak bisa turun lagi. Begitu. Kemudian kita buka kunciannya dan bisa kita turun. Oke, kemudian di atasnya ini ada tombol switchnya di sini. Oke, kemudian ini adalah base-nya yang lebarnya itu 160 mm atau 16 cm. Kemudian collet-nya untuk menempatkan mata routernya. Jika kita ingin mengganti mata routernya, itu kita bisa ganti di sini. Di sini ada tombol penguncinya dan kita menggunakan kuncinya itu untuk membuka mata routernya itu kita putar ke arah kiri. Nah, setelah itu kita lepas mata routernya dan kita ganti yang baru apabila kita ingin menggantinya. Oke, untuk Magtek model MT362 ini sebenarnya dia memiliki dust cover yang biasanya itu dipasang di sini. Namun untuk saya sendiri itu lebih nyaman tanpa dust cover. Jadi biasanya dust cover ini saya lepas dari tempatnya seperti ini, dust cover. Karena saat saya melakukan proses pemotongan, itu kan debunya kan nempel di dust cover ini. Jadi untuk proses selanjutnya itu marking pada benda kerjanya itu jadi tidak terlihat. Nah, sehingga saya susah untuk mengatur ukuran dari lebar jangkauan potongnya seperti itu. Kemudian untuk pemasangan rule edge-nya ini, itu kita harus memperhatikan posisi saat kita bekerja. Karena ini putarannya searah dengan jarum jam. Jadi cara menggunakannya itu kita tempatkan yang searah jarum jam itu kita jadikan awal dari start pekerjaan, kemudian kita dorong ke depan seperti ini. Nah, apabila kita posisi di sebelah kanan seperti ini, otomatis untuk rule edge-nya ini kita pasang di sebelah kanan juga. Jadi kita enak cara mendorongnya. Nah, berbeda saat kita ingin memasangnya di sebelah kiri. Otomatis posisi kita pun harus di sebelah kiri di sini. Ini rule edge-nya ya, besinya sendiri pun tebal dan menurut saya sangat bagus dan sangat kuat. Apalagi jika ditambahkan dengan kayu ini, kita modif sedikit. Jadi hasil pekerjaan kita itu menjadi lebih rapi ya. Jadi coba. Oke, kita pasang rule edge-nya dulu ya. Kita memasangnya di sebelah kanan karena biasanya untuk saya sendiri itu menggunakannya itu seperti ini. Saya sebelah kanan, benda kerja sebelah kiri, dan saya dorong seperti ini. Untuk arah jarum jam itu saya menempatkan yang cover ini itu di depan, sehingga sebagai patokan pembeda ya, agar kita tidak salah dalam menentukan arah pekerjaannya. Kita pasang. Kemudian kita kencangkan pengait dari rule edge-nya ini, itu putar ke sebelah kanan. Tapi sebelumnya kita harus menentukan dulu ukuran area potong yang ingin kita potong. Jadi bisa kita lakukan dengan penggaris atau dengan meteran lainnya atau alat lainnya. Nah, seperti ini. Setelah itu jangan lupa juga untuk pengaturan kedalaman potongnya seperti ini, yang dilakukan di sini. Untuk percobaan itu saya menggunakan contoh kedalaman potong 2 cm. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk stoppernya itu di sini. Kita menggunakan stopper yang tidak ada bautnya. Jadi biar ukurannya itu pas 2 cm saat kita melakukan pemotongan. Kemudian apabila kita ingin memulai pemotongan itu dari tengah-tengah kayu, otomatis
penguncinya ini itu dibuka, sehingga nanti saat kita melakukan pengerjaan itu, saat kita ingin memulai itu kita dorong ke bawah seperti ini dan dia akan memakan dan kita tinggal majukan seperti itu. Nah, berbeda ceritanya apabila kita ingin memulai dari ujung kayu, misalnya seperti ini. Kita memulainya dari ujung sini, dari ujung sini. Nah, apabila kondisi benda kerjanya seperti ini yang kita inginkan, itu kita sudah bisa men-setting kedalamannya dari awal. Kita setting kedalaman dari awal, misalnya kita ingin kedalaman 2 cm, kemudian kita kunci. Nah, kita kunci. Ini sebentar saya ubah dulu. Kita kunci dan saat mesin kita nyalakan, kita mata router ini dia sudah sedalam 2 cm. Jadi kita nyalakan dan tinggal kita dorong begitu. Kita bisa tes suaranya dulu ya. Jadi suaranya sangat bising juga. Jangan lupa menggunakan earplug ya. Oh ya, masker juga jangan lupa karena debunya juga lumayan mengganggu. Ya, untuk penggunaan router ini kita ambil contoh sebagai benda kerjanya ya. Jadi jangan lupa nanti saat kita ingin melakukan proses pemotongan atau pengoperasian terhadap mesin ini, itu kita pastikan untuk bidang kerjanya juga itu ada penahannya atau ada stoppernya seperti ini. Jadi benda kerjanya kita taruh di sini. Jadi ini sebagai penahan benda kerja dan ini penahan sampingnya. Jadi nanti saat kita melakukan mendorong alat kerjanya itu jadi tidak bergerak kemana-mana. Dan jangan lupa juga untuk tidak plugnya. Ya, tadi adalah percobaan yang sudah kita lakukan menggunakan mesin router ini untuk membuat slot atau mortise. Untuk hasilnya itu bagus, presisi, dan juga rapi. Dan memang untuk alat ini pesan saya itu saya rekomendasikan memang untuk kegiatan produksi suatu furniture atau mebel pun itu sangat bagus. Untuk kalangan profesional lah. Namun bisa juga untuk teman-teman yang hanya sebatas hobi itu bisa menggunakan Magtek router ini. Namun sekali lagi karena teman-teman penghobi itu penggunaannya itu jarang, mungkin perlu dipikirkan lagi karena memang harganya ini jauh lebih mahal dibandingkan wood trimmer ini. Fungsinya sama untuk membuat slot, profil, dan lain-lain. Namun dari sisi harga ini lebih murah dan ukuran mata routernya itu atau mata trimmernya itu dia kecil dan kestabilannya pun itu lebih stabil menggunakan mesin router. Oke, kemudian adapun untuk perawatan itu saya biasanya menggunakan kedua jenis Rexco ini. Yang 70 biasanya saya gunakan untuk membersihkan kotoran, sisa-sisa oli, minyak, atau potongan-potongan atau debu-debu kayu yang menempel di mesin ini. Itu sangat efektif kita menggunakan yang Rexco 70 ini. Kemudian untuk perlindungan dari karat, korosi, itu saya menggunakan Rexco 50, terutama untuk bagian baut dan bagian metal lainnya yang ada pada mesin ini. Bahkan untuk mesin-mesin yang lain pun sama, saya menggunakan ini.
Oke, kemudian terakhir yang bisa saya sampaikan adalah untuk produksi sangat mumpuni dan alat ini sangat bagus, cakep. Oke, terima kasih telah menonton video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa.